Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Wardana Budiarto dari Teknik Komputer. Di sini saya berperan untuk mencari nilai eigen dari suatu matriks. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Haidar. Saya di sini yang bertugas mencari nilai vektor eigen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Azharumain. Saya dari Teknik Komputer 2019. Di sini saya berperan untuk mencari nilai dominan eigen menggunakan metode power. Perkenalkan, saya Paulina Siregar dari Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu mencari nilai eigen menggunakan dekomposisi QR. Perkenalkan, nama saya Wisnu Murti. Saya dari Teknik Komputer 2019. Di tugas kali ini, saya ditugaskan untuk mencari singular value decomposition. Perkenalkan, nama saya Bilal Haisri. Di sini saya akan menjawab soal bagian D, yaitu mencari singular value decomposition dari matriks A. Kelompok kami mendapatkan studi kasus nilai eigen dan singular value. Kami membedahnya dengan matriks A, yaitu matriks 2x2 yang berisi 2145. Kami harus mencari nilai eigen, vektor eigen, nilai eigen dominan, dan vektor eigennya menggunakan metode power, nilai eigen menggunakan dekomposisi QR, dan singular value decomposition-nya. Selanjutnya akan kami bahas satu persatu. Di sini saya Raihan berperan sebagai pencari nilai eigen dari suatu matriks 2x2 dengan studi kasus sebagai berikut. Matriks A adalah matriks 2x2 yang berisi 2, 1, 4, dan 5. Kita akan mencari nilai eigen dari matriks berikut. Pertama, kita harus menghitung nilai A min lambda I, di mana I adalah sebagai matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah sebuah matriks yang berisi 1, 0, 0, 1 itu jika 2x2 matriksnya. Jika ukuran matriks tersebut 3x3, maka akan berubah menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan seterusnya akan bertambah jika ukuran matriks yang dikalikan lebih besar lagi. Oke, kita akan mencari nilai A min lambda I. Dengan rumus A min lambda I, tinggal dimasukkan A sebagai matriks A, 2, 1, 4, 5 dikurang lambda dikali matriks identitas 1, 0, 0, 1. Selanjutnya, nilai eigen dikalikan dengan matriks menjadi lambda 0, 0 lambda. Lalu matriks A dikurangi dengan nilai eigen, didapatkan hasil 2 min lambda, 1, 4, 5 min lambda. Selanjutnya kita akan menghitung determinan dari A min lambda I yang disama dengankan dengan 0. Hasil perhitungannya nanti adalah nilai eigen dari matriks tersebut. Ini nilai A min lambda I yang sudah didapat sebelumnya. Kita dapatkan nilai determinan A min lambda I sama dengan 2 min lambda, 5 min lambda dikurang 4 kali 1. Dengan cara matriks yang paling kiri atas dikalikan dengan matriks yang kanan paling bawah, dikurangi 4, yaitu angka yang ada di kiri bawah, dan 1 adalah angka yang di kanan atas matriks. Lalu kita akan sama dengan nolkan untuk mencari nilai determinan A min lambda I. Didapatkan hasil dari 4 kali 1, yaitu 2 min lambda, 5 min lambda dikurang 4. Selanjutnya kita akan kalikan 2 min lambda dengan 5 min lambda, dan kita dapatkan nilai lambda 2 min 7 lambda plus 10 dikurang 4. Selanjutnya kita kurang 10 dengan 4. Didapatkan hasil lambda kuadrat min 7 lambda plus 6. Lalu kita akan faktorkan. Selanjutnya kita dapatkan hasil faktor, yaitu lambda min 6 lambda min 1. Dan akhirnya kita dapatkan nilai eigennya 6 dan 1. Sekian dari saya Rehan Wardana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Fadil. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh saudara Rehan. Setelah menemukan nilai eigen, saya akan mencari nilai vektor eigennya. Nilai eigen tadi sudah ditemukan berupa min 6 dan 1.
Dan vektor eigen bisa kita cari dengan memasukkan nilai eigen tadi ke persamaan A min lambda kali matriks identitas sama dengan 0. Sekarang kita akan lakukan pencarian vektor eigen dengan nilai lambda sama dengan 6 dahulu. Setelah kita masukkan ke persamaan tadi yang 2 min lambda 1, 4, 5 min lambda kali x1, x2 sama dengan 0 matriksnya, maka kita dapatkan 2 min 6, 1, 4, 5 min 6 x1 dikali matriks x1, x2 sama dengan matriks 0, 0. Maka kita dapatkan matriks min 4, 1, 4, min 1 dikali x1, x2 sama dengan matriks 0. Setelah itu kita mendapatkan persamaan berupa min 4x1 plus x2 sama dengan 0 dan 4x1 min x2 sama dengan 0. Jika kita selesaikan kedua persamaan ini, maka dihasilkan persamaan berupa x1 sama dengan x2 per 4 yang persamaan tadi itu dapat memenuhi vektor eigennya. Jika kita memasukkan nilai 1 ke dalam x1-nya tadi, maka vektor eigen yang memenuhi adalah 1 dan 4. Jika kita memasukkan 2 ke nilai x1 tadi, maka yang didapatkan adalah vektor eigennya 2 dan 8, dan seterusnya. Itu akan berlaku kelipatan. Sekarang kita melakukan pencarian vektor eigen dari nilai eigen yang sama dengan 1. Satunya tadi kita masukkan ke matriks ini. Lalu didapatkan matriks 2 min 1, 1, 4, 5 min 1 dikali matriks x1, x2 sama dengan 0. Lalu dihasilkannya matriks 1, 1, 4, 4 dikali matriks x2, x1, x2 sama dengan 0. Didapatkan persamaan lagi yang berupa x1 plus x2 sama dengan 0, kemudian 4x1 min 4x2 sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan baru yaitu x1 sama dengan min x2 dari hasil kedua persamaan tadi. Maka persamaan ini akan memenuhi setiap vektor eigen. Jika kita memilih 1 sebagai nilai x1 lagi, maka vektor eigen memenuhi adalah 1 min 1. Jika kita memilih 2, maka nilai vektor eigennya adalah 2 dan min 2, dan seterusnya, dan akan berlaku kelipatan. Jadi nilai eigen dari min 6 dan 1 ini yang apabila x sama dengan 1, kita mendapatkan vektor eigen 1, 4, dan 1 min 1. Terima kasih. Nama saya Muhammad Taufik Azhar Main. Saya dari Teknik Komputer 2019. Di sini saya berperan untuk mencari nilai dominan eigen menggunakan metode power. Studi kasusnya adalah sebagai berikut. Matriks 2, 1, 4, 5. Cari nilai eigen dominan dari matriks tersebut. Langkah pertama adalah tentukan sebuah vektor inputan untuk perkiraan vektor eigen, di mana vektor inputan yang kita tentukan tidak 0 atau tidak boleh 0 semua dan berukuran n kali 1. Di sini karena ukuran matriksnya 2 kali 2, maka vektor inputannya berukuran 2 kali 1. Di sini saya menggunakan 1 dan 3. Kemudian kita hitung nilai Y sama dengan AX. Kemudian kita cari nilai D, di mana nilai D merupakan nilai dominan dari hasil perkalian matriks Y. Kemudian bagi setiap nilai vektor hasil perhitungan Y dengan nilai dominannya. Kemudian ulangi langkah di atas sampai nilai D dan X terpenuhi, di mana nilai D mendekati nilai eigen metode analitiknya dan X mendekati nilai vektor eigen metode analitiknya. Y1 sama dengan AX0, matriks tadi kita kalikan dengan vektor inputan tadi 1 dan 3, didapatkan hasil perkaliannya adalah 5 dan 19. Kemudian hasil perkalian tersebut kita cari nilai dominannya, di mana nilai dominannya adalah nilai yang terbesar. Nilai terbesarnya adalah 19. Kemudian hasil perhitungan Y tersebut kita bagi dengan nilai dominannya. 5 dibagi 19 sama dengan 0,26316. 19 dibagi 19 sama dengan 1. Kemudian iterasi kedua, Y2 sama dengan AX1. Matriks tadi kita kalikan dengan X1 hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian kita dapatkan hasil perkaliannya adalah 1,52632,
dan 0,05264. Kemudian kita cari nilai dominannya lagi. Nilai dominannya adalah 6,05264. Kemudian kita bagi hasil perhitungan Y tersebut dengan nilai dominannya 1,52632 dibagi 6,05264 sama dengan 0,25217. 6,05264 dibagi 6,05264 sama dengan 1. Kemudian kita hitung iterasi yang ketiga, Y3 sama dengan AX2, di mana matriks soal tadi kita kali dengan hasil perhitungan X2 sebelumnya. Dapatkan hasil perkaliannya adalah 1,50434 dan 6,00868. Kita cari nilai dominannya lagi. Nilai dominannya adalah 6,00868. Kemudian hasil perhitungan Y tersebut kita bagi dengan nilai dominannya 1,50434 dibagi 6,00868 sama dengan 0,25036. 6,00868 dibagi 6,00868 sama dengan 1. Kemudian kita teruskan sampai nilai D-nya mendekati nilai eigen metode analitiknya dan nilai X mendekati nilai vektor eigen analitiknya. Di sini saya menghitung sampai iterasi ke-6, Y6 sama dengan AX5. Matriks soal tadi kita kali dengan hasil perhitungan X5. Kemudian kita kalikan dan mendapatkan hasil 1,50002 dan 6,0004. Kemudian kita cari nilai dominannya. Nilai dominannya adalah 6,0004. Kemudian hasil perhitungan Y tersebut kita bagi dengan nilai dominannya lagi 1,5002 dibagi 6,0004 sama dengan 0,25000. Kemudian 6,0004 dibagi 6,0004 sama dengan 1. Hasil setelah 6 kali iterasi didapatkan nilai eigennya sama dengan 6,004, di mana nilai eigen ini mendekati nilai eigen metode analitiknya. Kemudian hasil vektor eigennya adalah 0,25000 dan 1, di mana nilai vektor eigen ini mendekati nilai vektor eigen metode analitiknya. Saya Paulina Siregar. Di sini saya akan menentukan nilai eigen dengan menggunakan dekomposisi QR. Kita telah mengetahui soalnya, yaitu matriks A yang beranggotakan 2, 1, 4, 5. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai eigen, akan tapi menentukan nilai eigennya harus menggunakan dekomposisi QR. Adapun dekomposisi QR itu adalah di mana A sama dengan Q kali R, sehingga kita harus mendekomposisikan A tersebut menjadi Q dan R. Jadi kita harus mencari Q terlebih dahulu, lalu kita akan mencari R-nya. Di matriks A ini yang beranggotakan 2, 1, 4, 5, kita misalkan 2, 4 atau anggota yang berada di kolom 1 itu sebagai A1 dan yang berada di kolom 2 itu sebagai A2, sehingga A1 yaitu 2, 4, A2, 1, 5. Pertama, cari nilai Q. Langkah pertama dalam mencari nilai Q yaitu seperti metode Gram-Schmidt. Langkah pertamanya kita menganggap V1 sama dengan A1, sehingga V1 di sini akan sama dengan A1 yaitu 2, 4. Setelah kita mengetahui bahwa V1 adalah 2, 4, kita mencari norma V1 atau panjang V1 dengan cara akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 20. Langkah kedua, kita mencari V2. V2 adalah A2 dikurang proyeksi A2 yang diproyeksikan terhadap W1 atau sama dengan A2 dikurang hasil kali dalam A2 dikali V1 dibagi norma V1 kuadrat dikali V1.
Di sini A2 adalah 1 dan 5. Kita masukkan A2, 1 dan 5 dikurang hasil kali A2 dikali V1 adalah hasil kali A2 dengan V1. Di sini kita sudah mengetahui bahwa V1 itu sama dengan A1, sehingga ini merupakan nilai V1 juga. Hasil kali dalam V1 dengan A2 yaitu 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 5. Hasilnya adalah 22. Per norma V1 kuadrat. Tadi kita telah mendapatkan norma V1 yaitu akar 20, dikuadratkan yaitu 20, dikali V1. V1-nya adalah 2, 4. Selanjutnya kita mengalihkan ke dalam seperti mengalihkan matriks biasa yaitu 22 per 20 dikali 2 yaitu 2,2, 22 per 20 dikali 4 yaitu 4,4. Selanjutnya seperti pengurangan matriks yaitu 1 kurang 2,2 yaitu min 2,2, 5 dikurang 4,4 yaitu 0,6, sehingga V2-nya adalah min 1,2, 0,6. Kita mencari norma V2 atau panjang V2 dengan rumus akar min 1,2 kuadrat tambah 0,6 kuadrat. Norma V2 adalah akar 1,8. Jadi, kesimpulannya adalah V1 sama dengan 2,4 dan V2 sama dengan min 1,2, 0,6. Diperoleh baris ortonormal yaitu Q1. Q1 di sini adalah V1 dibagi norma V1 yaitu 2 per akar 20. Kita masukkan ke sini dan 4 per akar 20. Dan Q2 seperti itu juga yaitu min 1,2 dibagi akar 1,8 dan 0,6 dibagi akar 1,8. Hasilnya adalah seperti berikut. Q1 sama dengan 0,4472136 min 0,89442719 dan Q2 sama dengan min 0,89442719 0,44721359. Setelah kita mengetahui nilai Q, kita mencari nilai R. Adapun rumus nilai R adalah sebagai berikut, di mana R itu adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas di mana isi dari segitiga atas tersebut adalah seperti ini, yaitu hasil pada kolom 1 matriks pada kolom 1 baris 1 diisi oleh hasil kali dalam A1 dikali Q1. Pada kolom 2 baris 1 diisi oleh hasil kali dalam A2 dikali Q1, dan pada baris kedua kolom kedua diisi oleh hasil kali dalam A2 dikali Q2, sedangkan sisanya itu diisi oleh 0. Di sini setelah kita mencari hasil kali dalam A1 Q1 yaitu dengan cara mengalihkan 2 dikali 2 per akar 20, hasilnya ditambahkan dengan 4 dikali 4 per akar 20, yaitu yang ini. Selanjutnya hasil kali dalam A2 dikali Q1 yaitu 1 dikali 2 per akar 20 ditambah 5 dikali 4 per akar 20, hasilnya adalah yang ini. Selanjutnya hasil kali dalam A2 dikali Q2 yaitu 1 dikali min 1,2 per akar 1,8 ditambah 5 dikali 0,6 per akar 1,8. Dan hasil perhitungannya adalah sebagai berikut yang ini. Seperti
Yang saya jelaskan seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, yaitu A itu dekomposisi Q R, atau A sama dengan Q kali R, di mana ini Q-nya dan ini R-nya. Q yang terdiri dari penggabungan dari Q1 dan Q2, di mana di sini ini berada di kolom 1 dan Q2 berada di kolom kedua. Dan R seperti itu juga. Jadi A sama dengan Q dikali R. Tadi telah didapatkan Q dan R, di mana itu Q0-nya tadi ini, R0-nya ini. Selanjutnya kita akan mendapatkan A yang baru atau A1, yaitu hasil perkalian matriks R0 dan Q0, yaitu 6,4, min 1,8, 1,2, dan 0,6. Jadi ini adalah nilai A1. Selanjutnya kita lanjutkan lagi set K2. Set K2 yaitu mencari nilai Q R lagi, mendekomposisikan A menjadi Q R lagi, yaitu dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu mencari nilai Q dan mencari nilai R. Di sini R0 dikali Q0 yaitu 6,4 min 1,8, 1,2, dan 0,6, di mana kolom 1 itu kita sebut A1 dan di kolom 2 itu kita sebut A2. Kita cari nilai Q dengan metode Gram-Schmidt, di mana langkahnya yang pertama itu V1 sama dengan A1, sehingga dapat V1 yaitu ini 6,4 dan 1,2. Norma V1 adalah akar 6,4 kuadrat tambah 1,2 kuadrat sama dengan akar 42,4. Langkah kedua itu mencari V2, yaitu dengan cara A2 dikurang A2 yang proyeksi terhadap V1, di mana proyeksi V1 A2 itu adalah hasil kali dalam A2 dikali V1 dibagi norma V1 kuadrat dikali V1. Sehingga rumusnya untuk mencari V2 adalah A2 dikurang hasil kali dalam A2 dikali V1 dibagi norma V1 kuadrat dikali V1. Kita masukkan A2 di sini, yaitu ini yang berada di kolom 2 tadi, yaitu min 1,8 dan 0,6. Dikurang hasil kali dalamnya yaitu min 10,8 dibagi akar 42,4 kita kuadratkan menjadi 42,4 dikali V1 yaitu 6,4 dan 1,2, sehingga kita dapatkan vektor 2 nya itu min 3,430187 dan 51,48. Seperti biasa kita cari lagi norma V2 nya, yaitu akar dari penjumlahan kuadrat masing-masing anggotanya dikuadratkan terus dijumlahkan, hasilnya adalah sebagai berikut. Dari perhitungan di atas kita mendapatkan V1-nya 6,4 dan 1,2 dan V2 itu min 3,430187 dan 51,48, sehingga diperoleh baris normal, yaitu V1-nya dibagi norma V1 yaitu 6,4 dibagi akar 42,4, 1,2 dibagi akar 42,4. Demikian juga dengan Q2, V2 dibagi norma V2, sehingga hasilnya seperti ini. Dibagikan, sehingga hasilnya seperti ini Q1 dan ini Q2. Kita sudah mendapatkan nilai Q atau anggota dari vektor Q. Selanjutnya kita mencari nilai R. Nilai R dapatkan sama seperti tadi, yaitu R itu adalah segitiga atas, di mana isi dari segitiga atasnya tersebut yaitu ini baris 1 kolom 1 diisi oleh hasil kali A1 kali Q1
baris 1 kolom 2 diisi oleh hasil kali dalam A2 dikali Q1, baris kedua kolom 2 diisi oleh hasil kali dalam A2 dan Q2. Sisanya adalah 0. Hasilnya adalah seperti ini. Dan kita dapatkan Q dan R. Q ini penggabungan Q1 dan Q2, di mana Q1 itu adalah kolom 1 pada Q, dan Q2 adalah kolom 2 pada Q, dan ini R-nya. Dan A itu tadi sama dengan Q dikali R, atau A itu dekomposisi QR. Kita sudah menemukan Q1 dan R1 tadi barusan, sehingga kita dapat mendapatkan A yang baru atau A2 sama dengan perkalian matriks R1 dan Q1. R1 dikalikan dengan Q1, hasilnya adalah ini. Kita melanjutkan set K sama dengan 3 sampai kondisi berhenti terpenuhi. Pada set K ketiga, kita dekomposisi lagi menjadi QR, A yang baru tadi, yang ini. Kita lakukan seperti cara sebelumnya, yaitu dengan metode Gram-Schmidt, sampai kita mendapatkan nanti nilai Q2 dan R2. Dan kita mendapatkan A3 atau A yang baru itu adalah hasil kali matriks R2 dikali Q2. Hasilnya seperti ini. K kita ulang terus, atau perhitungan kita lanjut terus sampai kondisi berhenti terpenuhi. Dari hasil percobaan saya, kondisi berhenti terpenuhi pada K sama dengan 15 atau pada A15, atau ketika telah mendapatkan Q14 dan R14 lewat dekomposisi matriks QR. Tadi sebelum ada Q14 ini, saya mendapatkan A14, kemudian dekomposisi menjadi Q14 dan R14. Selanjutnya A15 itu perkalian matriks R14 dikali Q14, sehingga hasilnya seperti ini. Nilai eigen dengan dekomposisi QR itu berada pada diagonal hasil kali matriks R dan Q-nya, dimana diagonalnya itu ini yang berwarna merah, sehingga kita mendapatkan nilai eigennya 6,159085, atau bila dilakukan pembulatan ke bawah 6, dan 0,9999954, atau bila dilakukan pembulatan ke atas hasilnya adalah 1. Sekian menentukan nilai eigen menggunakan dekomposisi QR. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang singular value decomposition. Di soal ini A memiliki nilai matriks 2, 1, 4, 5. Langkah pertama, hitung nilai A kali A transpose. A kali A transpose adalah hasilnya matriks 5, 13, 13, 41. Nilai ini didapatkan dari matriks A yang bernilai 2, 1, 4, 5 dikali dengan A transpose, yaitu nilainya 2, 4, 1, 5, yang hasilnya adalah matriks 5, 13, 13, 41. Langkah kedua yaitu hitung nilai eigen dan vektor eigen dari A kali A transpose. Di cara ini menggunakan rumus determinan A dikurangi lambda dikali matriks identitas, yaitu 5, 13, 13, 41 dikurangi lambda kali matriks identitas 1, 0, 0, 1. Yang hasilnya didapatkan yaitu determinan 5 min lambda 13, 13, 41 min lambda. Lalu dikali silang menjadi 5 min A dikali 41 min A minus 169 sama dengan 0.
Lalu dicari hasilnya yaitu dengan cara 5 kali 41, 5 kali min lambda, lalu min lambda kali 41, min lambda dikali lambda. Yang hasilnya yaitu 205 min 5 lambda, min 4 lambda, plus lambda kuadrat minus 169. Setelah proses penghitungan, ditemukan nilai eigennya, yaitu lambda 1 sama dengan 0,8, lambda 2 sama dengan 45,2. Lalu mencari nilai eigenvektornya, yang nilai eigennya tadi sudah ditemukan yaitu lambda 1 sama dengan 0,8, lambda 2 sama dengan 45,2. Lalu pertama kita mencari eigenvektornya dari lambda 0,8. Di sini caranya dengan matriks 5 min 0,8, 13, 13, 41, min 0,8 dikali X1, X2. Lalu di bawahnya itu 4,2 X1 plus 13 X2 sama dengan 0. Dengan permisalan X1 adalah 1. Jadi 4,2 kali 1 plus 3X2 sama dengan 0. Dan ditemukan hasilnya yaitu X2 sama dengan min 0,32. Jadi nilai eigenvektor dari 0,8 adalah 1 min 0,32. Lalu kita mencari eigenvektor dari lambda 45,2. Yang di sini ada matriks 5 min 45,2, 13, 13, 41, min 45,2 dikali X1, X2. Lalu ini dimisalkan lagi X1 sama dengan 1. Jadi min 40,2 kali 1 plus 3X2 sama dengan 0. Dan ditemukan X2-nya yaitu 3,09. Jadi nilai eigenvektor dari lambda 45,2 yaitu 3,09. Lalu sudah ditemukan nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan 0,8, lambda 2 45,2, dan sudah ditemukan eigenvektor yaitu 1 min 0,32 dan 3,09. Langkah ketiga, matriks Y1 yang kolomnya berisi vektor eigen dari A kali A transpose, yaitu Y1 sama dengan matriks 11 min 0,32 309. Nilai ini didapatkan dari eigenvektor yang sudah dicari tadi. Lalu langkah keempat, matriks U yang merupakan bentuk ortonormal dari Y1 yaitu V1 sama dengan matriks 1 min 0,32, V2 yaitu hasil dari U adalah matriks 0,952, 0,305, min 0,305, 0,952. Hasil ini didapatkan dari metode Gram-Schmidt. Lalu langkah kelima akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bilawal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Wisnumurti, yaitu ada langkah kelima, hitung nilai A transpose dikali matriks A, di mana nilai dari A transposnya adalah 2415 dikalikan dengan matriks 2145, maka dari hasil perkaliannya didapatkan nilai 20,22,22,26. Selanjutnya ada langkah ke-6, hitung nilai eigen dan vektor eigen dari nilai A transpose dikali A. Sama dengan cara sebelumnya, menggunakan rumus determinan dari matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas, maka lambdanya kita kali masuk ke matriks identitas tersebut, maka didapatkan nilai lambda 0, 0 lambda. Kita kurangkan matriks A transpose A dikurang dengan matriks lambda dikali matriks identitas atau matriks I, maka didapatkan hasil 20 kurang lambda, 22 kurang 0, 22 kurang 0, 26 kurang lambda. Lalu kita cari determinannya dengan cara dikali silang 20 kurang lambda dikali dengan 26 kurang lambda dikurang dengan 484, maka kita kali 20 kurang lambda dengan 26 kurang lambda, maka kita dapat hasil
520 dikurang 20 lambda dikurang 26 lambda ditambah lambda kuadrat dikurang 484. Setelah itu kita rapikan sehingga membentuk persamaan kuadrat, maka didapatkan lambda kuadrat kurang 46 lambda tambah 36 sama dengan 0. Dan apabila kita cari akar persamaannya, kita dapatkan lambda kurang 0,8 dengan lambda kurang 45,2. Maka didapatkan nilai eigennya yang pertama yaitu 0,8, yang kedua adalah 45,2. Di sini kita dapatkan hasil nilai eigen dari A transpos A sama dengan nilai eigen dari matriks A dikali A transpos. Maka vektor eigennya kita dapatkan 1 dengan minus 0,32 dengan 3,09. Selanjutnya, langkah ke-7, buatlah matriks Y2 yang berisi vektor eigen dari A transpos A. Maka kita masukkan nilai vektor eigen dua-duanya menjadi 1 minus 0,32, 1, 3,09, di mana adalah isi dari matriks Y2. Selanjutnya ada langkah 8, hitung matriks V yang merupakan ortonormal dari Y2 dengan menggunakan metode Gram-Schmidt. Maka kita pisah dulu menjadi vektor 1 dengan nilai 1 minus 0,32 dengan vektor 2, 1 dengan 3,09. Maka dengan menggunakan metode Gram-Schmidt didapatkan matriks V dengan nilai 0,92, 0,305 minus 0,305 dengan 0,952. Cari matriks S yang merupakan nilai eigen dari matriks U atau V yang diurutkan menurun dan elemen selain diagonalnya bernilai 0. Di sini kita menggunakan matriks U yang bernilai 0,952 dengan 0,305 dan minus 0,305 dan 0,952. Kita mencari nilai eigennya dengan menggunakan rumus determinan. Matriks U dikurangi dengan lambda dikali matriks identitas atau matriks I, maka didapatkan 0,952 dikurang lambda, 0,305 dikurang 0, minus 0,305 dikurang 0, 0,952 dikurang lambda. Kita cari determinannya dengan kali silang, maka 0,952 dikurang lambda dikalikan dengan 0,952 dikurang lambda ditambah dengan 0,0930. Maka kita kalikan 0,952 kurang lambda dengan 0,952 kurang lambda. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,9063 dikurang 0,952 lambda dikurang 0,952 lambda ditambah lambda kuadrat ditambah 0,0930. Kita rapikan bentuknya sehingga membentuk akar persamaan kuadrat. Didapatkan lambda kuadrat dikurang 1,904 lambda ditambah 0,9993. Maka untuk mencari akar persamaannya saya bulatkan ke atas hingga didapatkan lambda kuadrat dikurang 2 lambda ditambah 1 hingga mendapatkan akar yang pertama adalah lambda 1 bernilai 1, lambda 2 sama dengan 1. Untuk mencari, ketika kita mendapatkan nilai eigennya, kita masukkan ke matriks S dengan diagonalnya, yaitu nilai eigen dari nilai eigen satunya adalah 1 dan eigen 2 adalah 1. Maka dimasukkan ke matriks S dengan diagonal dari nilai eigen dari matriks U, dan selain diagonalnya itu bernilai 0. Nilai telah didapatkan, maka hasil dari matriks singular value decomposition-nya adalah kita menggunakan rumus A sama dengan matriks U dikali matriks S dikali matriks V transpose. Maka kita kalikan sehingga mendapatkan hasil A sama dengan 0,999 dengan 0,999. Itu saja penjelasan dari metode singular value decomposition. Terima kasih.